Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ningrat. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada guru. Nah, saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif murid, sehingga sayalah yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran atau yang sering disebut dengan teacher center. Seharusnya pembelajaran yang efektif itu harus berpusat pada murid atau student oriented. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas di modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan, dan murid pun antusias untuk belajar. Akhirnya timbul ide dari diri saya untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented. Lalu yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Nah, berikut ini adalah catatan praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sebelum memulai aksi nyata, hal pertama yang saya lakukan adalah merencanakan pembelajaran, di mana saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat kelompok guru mata pelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran yang pertama yang saya lakukan adalah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa religius di dalam diri peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik diberikan persepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yang saya lakukan adalah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa religius di dalam diri peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik diberikan persepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yang saya lakukan adalah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa religius di dalam diri peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik diberikan persepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yang saya lakukan adalah mengawal. Selanjutnya, saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode START yang berbasis teknologi. 3 ABDG. Sesungguhnya, maju, mundur, kiri, kanan, sebaliknya, maju, maju. Nah, ulang. Nah, berarti yang salah kita diskualifikasi ya, keluar ya. Dah, kita ulang. Konsentrasi. 1, 2, 3, konsentrasi. ABDG. Sesungguhnya.
kejenuhan Kiri. saat belajar, saya Mundur, mundur, maju, maju. kejenuhan saat Sesungguhnya. belajar, Kiri, kanan. Sebalik. saya membimbing siswa dalam kegiatan belajar kelompok secara aktif. Nah, di sini siswa akan berkolaborasi di dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Saya juga mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara siswa dipersilahkan untuk menyampaikan presentasi hasil diskusinya di depan kelas dan dilihat oleh teman-temannya yang lain. Lalu selanjutnya, saya menyimpulkan pelajaran, melakukan refleksi dan penguatan karakter. Nah, di sini guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter tersebut bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam dirimu. Selama proses aksi nyata, masih ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, masih ada beberapa murid yang tidak mau mandiri dan masih mengandalkan temannya. Nah, ada beberapa solusi untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Yang pertama adalah memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatih untuk berbicara di depan umum, serta melibatkan setiap murid pada tahapan-tahapan pembelajaran. Lalu solusi yang kedua adalah membimbing murid secara profesional dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid agar lebih mandiri.